Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita, menjumpai bulan suci Ramadan, bisa menunaikan puasa, hadir di satu majelis yang mulia. Moga-moga ini pertanda kita semua yang hadir menjadi orang yang Allah kehendaki, menjadi orang yang baik. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya membaca hadis yang kelima, tugas saya, bawa kitabnya semua ya. Saya pengen tahu siapa mu'alif dari kitab ini, siapa penulisnya kitab ini, dan ini harus dibiasakan. Siapa penulis dari kitab ini? Siapa? Imam Nawawi. Ada yang kenal Imam Nawawi? Nah, ini yang harus dibiasakan, karena kitab atau tulisan itu isinya, kandungannya banyak ditentukan oleh penulisnya, motivasi penulisnya. Kenapa kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama terdahulu itu abadi, sedangkan buku-buku yang ditulis oleh orang alim di zaman-zaman sekarang itu ya sebentar saja. Mungkin dalam hal keilmuan sama, tapi dalam hal motivasi itu yang berbeda. Nah, motivasi ini dibahas di dalam kitab Arba'in Nawawi di hadis yang pertama. Di hadis yang pertama. Kita kenal nama Imam Nawawi itu dua. Imam Nawawi yang mendapat gelar Muhyiddin Abi Zakaria bin Sarafuddin An-Nawawi, mendapatkan gelar Muhyiddin karena beliau menghidupkan agama. Abi Zakaria itu namanya sendiri Yahya. Jadi kalau di Arab itu ada tradisi seperti apa namanya para nabi, namanya sendiri Yahya, tapi dipanggil Abu Zakaria. Ini Imam Nawawi. Beliau hidup, lahir sekitar tahun 1233-an. Berbeda dengan Imam Nawawi Al-Bantani, itu lahir tahun 1800-an, jauh di belakang hari. Usianya tidak lama, tapi memiliki karya tulis yang luar biasa, termasuk Arba'in Nawawi ini, Riyadhus Shalihin, Syarah Muslim, misalnya kitab Tibyan fi Hamalatil Quran, itu adalah karya, di antara karya-karya beliau. Beliau menurut ulama yang lain memiliki sejumlah karakter yang perlu kita ketahui,
Yang pertama, beliau adalah alim. Kata ulama, kita tidak perlu memiliki 3 karakter yang beliau miliki, cukup 1 saja kita sudah luar biasa. Tapi beliau memiliki 3 karakter. Alim, orang yang mencintai ilmu dan memang berilmu. Yang kedua, orang yang zahid, orang yang bisa meletakkan dunia ini pada proporsinya. Dunia, seperti kata Al-Ghazali, mazru'atul akhirah. Maka hidupnya Syekh Muhyiddin ini dihabiskan untuk banyak menanam, baik dalam menulis kitab maupun dengan berdakwah. Dan yang ketiga, beliau adalah amar ma'ruf nahi anil munkar, seorang dai yang luar biasa. Ini yang dikatakan para ulama yang lain yang dimiliki oleh penulis kitab ini. Dari sifat Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi ini, kitab ini ditulis. Ada berapa isinya? Ada berapa? Berarti belum baca. Akhirnya ditulis 42. Jadi yang kalau buku biasanya harus tahu daftar isinya. Ini cara belajar. 42 hadis. Karena 42 hadis hanya kecil, berarti kalau ini kan ada terjemahannya. Yang kecil hanya tipis. Tapi isinya itu betul-betul menunjukkan kualitas seorang syekh. 42 hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi berdasarkan kesempurnaan ilmunya, berdasarkan kezahidannya, berdasarkan semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sehingga seandainya panjenengan tidak membaca kitab hadis yang lain, 42 hadis di dalam hadis arba ini cukup menjadi dasar keislaman kita. Apalagi mau belajar membaca syarahnya. Saya sudah agak lama tidak membaca kitab ini, makanya tadi malam tak cari kitab, gak ada yang. Akhirnya ketemu salah satu syarahnya. Baik, itu penulis kitab ini. Sedang Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kesempatan lain akan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis. Ditirukan ya. Cek semangat. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Singkat hadisnya, ini berkait dengan hadis yang pertama. Hadis yang bersama itu mengajarkan amaliyah hati. Tidak sah amal seseorang
tanpa khalisin niyah, ya, tanpa ketulusan hati. Hadis ini melengkapi hadis yang pertama. Amal tidak sah kalau tuntunannya tidak berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amal itu kan ada dua. Kalau sholat misalnya ada syarat, rukun dan sunnahnya, itu zahir. Yang kedua ada amaliyah batiniyahnya. Kedua-duanya harus dijalankan. Amaliyah batin saja tapi zahirnya tidak disempurnakan, tidak sah, raddun mardudun. Amaliyah zahir sempurna syaratnya, rukunnya, sunnahnya, tanpa niat yang benar, raddun au mardudun. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita, yang pertama harus terus belajar, apalagi berkaitan dengan masalah ibadah. Harus tetap belajar. Kadang-kadang kita melakukan ibadah, wudu misalnya, karena sudah terbiasa, kita lupa untuk mendasari amaliyah wudu itu dengan ilmu. Bagaimana kita membasuh wajah? Wajah itu sampai di mana? Apakah mbak-mbak yang pakai kerudung seperti itu terus wudu, cukup enggak membasuh wajahnya? Kalau tidak cukup berarti harus melepas kerudungnya. Otomatis tidak dalam tempat wudu yang sama dengan laki-laki. Karena batas wudu min manabitus sya'ri, dari tempat tumbuhnya. Dan yang kedua, kita juga harus tahu keutamaannya. Karena dengan wudu yang pertama, dosa-dosa yang kita lakukan akan terhapus, dosa-dosa kecil. Ketika kita membasuh tangan, dosa terhapus dari tangan kita, bahkan dari ujung jari-jari ini. Ketika kita membasuh telinga, terhapus dosa kita dari telinga. Demikian juga kaki dan yang kedua, besok umat Nabi itu dikumpulkan untuk menandai siapakah di antara manusia sekian triliun itu menjadi umat Nabi Muhammad. Adalah contohnya adalah orang yang berwudu, yang tampak hurun muhajjalin, bercahaya dari anggota wudunya. Apalagi setelah wudu kemudian mau berdoa. Apalagi setelah wudu mau sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Itu yang saya katakan ilmu.
Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, man ahdasa, barang siapa mengabarkan atau juga mengajarkan fi amrina hadza, di dalam urusan kita, ma laisa minhu, yang tidak ada di dalamnya ajaran kami, fahuwa raddun, amaliyahnya ditolak dan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan. Puasa yang kita lakukan juga sama. Puasa akan mendapatkan keutamaan luar biasa, zahir dan batin, sepanjang dilakukan dengan ilmu dan niat yang benar. Kita tahu fadilah bulan puasa, fadilah siam, tahu. Tapi kalau kita melakukannya tidak dengan ilmu, maka akan terjadi isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isyaratnya? Kam min shaimin hadduhu min siyamihi ilal ju' wal ajz. Banyak orang yang puasa, hasil dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Maka Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, hati-hati yang dilihat, hati-hati yang didengar, hati-hati yang dibicarakan. Apalagi dunia ini sekarang sedang berkembang media sosial, memang tidak ngomong, memang tidak keluar dari rumah, tapi di kamar sekalipun pahala puasa bisa hilang. Coba kalau kita baca fitnah, apalagi kemudian kita menyebarkan fitnah itu. Dan ini harus kita tahu. Kalau tidak, kelihatannya puasa, tapi ujung dari puasa kita tidak dapatkan. La'allakum tattaqun, tidak kita dapatkan. Maka hadis ini kecuali mengabarkan kepada kita, melengkapi hadis yang pertama. Yang pertama adalah amaliyah hati, dan ini adalah amaliyah zahir, sekaligus mengajarkan kepada kita untuk memberikan dasar setiap perbuatan kita harus ada ilmunya. Sehingga antara amaliyah yang dilandasi dengan ilmu dan tidak dilandasi dengan ilmu itu berbeda jauh dampaknya. Orang yang berilmu itu malah ngerti amaliyah-amaliyah yang sederhana yang membuat ridho Allah. Saya ketemu dengan seseorang, dia mursyid thariqah. Waktunya itu habis untuk menemui tamu, padahal di belakangnya yang harus dia bimbing rohaninya itu jutaan. Sedangkan dia habis waktunya untuk ilmu. Ya, nemoni tamu. Kapan dia bisa berzikir? Kapan bisa melakukan sholat sunnah seperti yang kita yakini harus lebih banyak melakukan sholat sunnah, membaca Quran, bangun di malam hari. Jarang kita dapatkan itu. Tapi dia tahu bahwa amaliyah itu ada amaliyah zahir, ada amaliyah batin, dan hatinya senantiasa bersambung kepada Allah.
Walaupun dia ada tamu, detakan hatinya itu metik. Allah, Allah, Allah. Sedangkan kita seringkali beribadah, ning hati kita lebih banyak kepada selainnya. Mata kita masih mata yang melihat benda-benda. Seluruh benda bisa kita lihat dan kita definisikan, dan bahkan kita tahu manfaatnya. Tapi satu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita. Bayangkan kalau dunia ini yang kita lihat terus masuk di hati kita, sehingga hati ini penuh dengan dunia. Terus fa'ainallah, kemudian di mana Allah itu? Ini yang membuat perjalanan spiritual kita mandek. Usia kita terus bertambah, tapi langkah hati kita tetap seperti kemarin waktu SMP. Kenapa? Ya, kita masih melihat benda-benda, dan yang kita lihat masuk di dalam hati. Telinga kita juga baru mendengar suara-suara. Seluruh suara bisa kita dengarkan, apalagi kalau dangdut koplo, waduh, langsung membuat tubuh kita bergoyang. Satu suara yang tidak bisa kita dengar, suaranya Allah. Padahal kalau kita wirid, la ilaha illallah la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Justru Allah yang sering tidak bisa kita lihat. Lah ini harus menjadi perjuangan kita. Di balik semesta ini ada Allah. Makanya Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, kalau melihat orang itu dalam perspektif positif. Kalau melihat orang yang jelek, pendosa, kata Al-Ghazali, jangan lihat dosanya, lihatlah kemungkinan Allah berlaku terhadap orang ini. Iya, mungkin dia pendosa hari ini, tapi nanti belum tentu. Siapa tahu dia nanti mendapatkan hidayah, muslim, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan kita yang hari ini studi di sebuah pendidikan muslim, setiap hari sholat, setiap hari beribadah, belum tentu di ujungnya husnul khatimah. Maka kita melihat orang lain senantiasa dalam posisi positif, dalam posisi yang baik, harapan yang baik. Ini cara pandang ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, sehingga dia tidak pernah menyebut si A kafir, si A bid'ah, si A musyrik. Tidak, karena orang itu nanti ada di ujungnya. Banyak kasus yang seperti ini. Ada seorang penjahat yang setiap orang lewat di situ takut karena kekejamannya. Tapi ada satu potongan Quran jatuh di bawah lusuh, diambil, ditiup, dibersihkan, kemudian dikasih minyak wangi, disimpan di tempat yang terpuji. Allah ridho, menjadi wali. Saenak Gusti Allah menjadikan orang sebagai kekasihnya. Siapa yang dapat menduga yang seperti itu? Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengajarkan sekali lagi, amaliyah dohir kita harus juga berdasarkan
tuntunan. Amaliyah itu ada dua, ada ibadah, ada muamalah. Kedua-duanya harus kita sinau lagi, harus kita pelajari, sehingga bagaimana kita bertakbir, bagaimana kita sujud, bagaimana kita ruku, ditambah hati, maka sholat itu menjadi mi'rajul mukmin. Kalau Kanjeng Nabi mi'rajnya langsung di sana ke Sidratul Muntaha, kita mi'rajnya sholat. Maka kondisi paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya pada saat sujud. Kata Nabi, faksiru ad-du'a, perbanyak doa pada saat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi, monggo. Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqa fis subuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal kima yusiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala, aku mendengar satu ketika dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perkara yang halal bayyinun, jelas, wa innal harama bayyinun, jelas. Antara keduanya, wa bainahuma, antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang disebut syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, tidak mengetahui asyubuhat sebagian orang. Barang siapa yang menjaga dari perkara syubhat, maka sebenarnya dia sudah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Sebaliknya, barang siapa yang jatuh di dalam perkara syubhat, dia jatuh di perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang mengembala sekitar tanah larangan. Ingat, pada setiap penguasa ada memiliki kekuasaan larangan, dan apa yang menjadi larangan Allah adalah yang diharamkan. Ingatlah, pada setiap jasad ada segumpal darah. Segumpal darah ini kalau baik, seluruh anggota menjadi baik, dan kalau segumpal darah ini buruk,
buruk, seluruh anggota menjadi buruk, dan segumpal darah ini adalah hati. Diri kita ini seperti sebuah negara. Seperti sebuah negara, ada pemerintahannya, dan pemerintah pusatnya adalah hati. Puasa ini diantaranya adalah satu syariat yang kurikulumnya itu lengkap. Kurikulumnya lengkap. Yang pertama adalah takhalli, tazkiyatun nafsi. Dohir dosanya terampuni karena puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosanya. Tazkiyatun nafsi. As-shalawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati mukaffirat lima bainahuma. Dan banyak keterangan yang lain membersihkan. Yang kedua, mengisi, kalau sudah bersih kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan yang diajarkan di dalam puasa ini? Yang kebaikan yang harus banyak kita lakukan adalah banyak melakukan sholat. Kita hitung kembali sholat. Kecuali sholat maktubah, ada sholat sunnah, ada sholat sunnah rawatib, ada duha. Duha ada di awal waktu, ada di tengah waktu, ada di akhir waktu. Ada sholat mutlak, sholat yang boleh kita kerjakan kapan saja, di mana saja kecuali waktu yang dilarang, tempat yang dilarang. Ada sholat hajat, ada sholat tahajud. Ini puasa dianjurkan itu untuk mengisi jiwa yang sudah bersih. Kemudian yang kedua, banyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran, mempelajari Al-Quran, tilawatul Quran. Yang ketiga, berinfak, bersedekah. Jiwa yang bersih diisi dengan itu. Kemudian kita harapkan bertajalli nanti setelah hari raya, bertajalli menjadi pribadi yang baru. Yang pribadi bukan pribadi yang kemarin. Pribadi yang memiliki cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru tentang dunia ini, cara yang baru, cara menggapai keberhasilan, cara yang baru bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan. Karena terus terang dosa itu membelokkan cara pandang kita, sehingga yang namanya sukses itu harus seperti si A, pinter itu harus dokter seperti si B. Padahal konsep agama itu al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang pinter itu enggak peduli sapa wae, sing penting bisa mengendalikan nafsunya dan banyak berbuat untuk kehidupan setelah mati. Hadirin, hadis ini mengajarkan sinau yang halal itu apa, karena dampaknya besar. Di bab yang lain ada orang dikabarkan yamutu yataihi ilas sama wa mashrubuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa wudhiya bil haram. Yang diminum haram, yang dimakan haram, dibesarkan perutnya dengan haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya dikabulkan? Bagaimana dia akan berhasil? Kalaupun dia berhasil, keberhasilannya adalah istijrat, bukan keridhaan Tuhan,
tapi justru berhasil, tapi dalam waktu yang sama ditinggalkan oleh Tuhan. Berhasil mungkin dalam waktu yang sama dia semakin jauh dari Tuhan. Maka penting belajar tentang yang halal, belajar tentang yang haram, belajar tentang yang sunnah. Disiplinlah, percayalah. Dan yang selanjutnya, hati-hati terhadap perkara yang syubhat. Kalau tidak yakin halal, jangan lakukan. Kalau tidak yakin di dalam hati kalian, jangan kerjakan. Yang terakhir, ada segumpal hati, segumpal daging yang disebut hati. Ini ada khilaf bainal ulama. Apakah hati dalam hati dohir ini atau hati yang artinya substansi? Saya cenderung kepada hati yang substansi. Di dalam diri kita ada hati yang pasti harus kita jaga, karena tangan, mata, telinga ini hanya tentaranya saja. Kalau hatinya bagus, yang dilihat pasti bagus. Kalau hatinya bagus, tidak mungkin dia rela untuk membiarkan telinganya untuk mendengar sesuatu yang tidak bagus. Kalau hatinya bagus, mungkin dia tidak rela untuk berkata yang buruk, apalagi fitnah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik atau diam. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahda bifadlillah wa ya aktab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw surulillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu asmakum lillah fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waktuna lillah bihasbil khutbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.